Pagi ladies, selamat datang di Ladini. Kita sekarang dalam tema besar Mother and Child, ibu dan anak. Memang di penghujung tahun ya, kita sekarang udah mendekati 7 minggu sebelum tahun baru. Maka dari itu kita akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita semua bisa memberikan kontribusi kita kepada dunia, memuliakan Tuhan selalu, dan kita juga belajar untuk menghargai kehidupan yang Tuhan berikan, termasuk kehidupan orang-orang di sekitar kita. Karena itu, kita akan semakin belajar bagaimana caranya menjadi ibu atau ibu rohani juga untuk kita yang single, bagi setiap anak-anak di luar sana. Tahun inilah tema tersebut. Kita bisa belajar mengasihi keluarga kita, suami kita, ibu kita, mertua kita, sekali dan juga sampai kita mengasihi anak-anak yang Tuhan berikan dalam naungan perlindungan dan pengajaran kita. So, sebelum saya mulai lagi, saya akan berdoa untuk membuka ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami semua. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang menemukan kami yang terhilang, Allah yang memperlengkapi kami dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur kehidupan kami ajaib. Kami bersyukur Tuhan dari kami di rahim ibu kami sampai kami besar ini. Kami benar-benar mendapatkan pertumbuhan dari Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan telah tempatkan dalam kehidupan kami. Karena kami sangat bersyukur Tuhan atas kehidupan ini. Kami juga ingin Tuhan pakai agar kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati jiwa-jiwa di luar sana, termasuk jiwa-jiwa kecil di lingkungan kami, anak-anak kecil di lingkungan kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, agar setiap anak-anak bisa mengenal Tuhan jauh lebih mudah lagi, agar mereka bisa hidup dalam kebenaran-Mu, terlindung oleh kasih, terlindung dari segala mara bahaya, dan sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan selagi mereka masih muda. Hari ini Tuhan kami akan ditemani oleh Kristi dan Dea untuk menceritakan bagaimana perjalanan adventure atau petualangan seorang balita. Kami bisa belajar Tuhan dari kehidupan mereka, kehidupan rohani mereka, kehidupan mereka sebagai orang tua, sebagai pengajar di gereja, maupun dimanapun mereka telah melayani Tuhan. Ilmu tersebut akan Tuhan salurkan melalui pembicaraan pada hari ini. Berkati kami Tuhan, biarlah hari-hari kami dipenuhi oleh panggilan khusus dari Tuhan dan panggilan umum agar orang dunia bisa melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami semua, dan biar hari ini menjadi hari yang membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, ladies, hari ini 2 minggu ke depan kita akan mempelajari bagaimana kita akan bertumbuh bersama dari bayi hingga remaja, itu ada 8 minggu, tapi kali ini kita akan membahas tentang petualangan balita. Nah, minggu depan tentang keajaiban anak-anak. Jadi ini satu hal yang bersambung secara tidak langsung ya. Dan kita akan ditemani oleh 2 wanita hebat menurut saya pribadi, karena saya mengenal mereka udah cukup lama, dan mengenal juga orang tua mereka udah cukup lama dari awal saya pelayanan, dari sebelum saya pelayanan, dan mereka adalah Kristi dan Daniela. Kristi, saya akan kenalkan Kristi Bramono, menikah dengan Jonathan Sumolang. Mereka udah 12 tahun menikah dengan punya 2 anak, Kamil 10 tahun dan Jurni 8 tahun. Dan mereka adalah seorang pengusaha, mereka juga seorang yang agen untuk bisa menjelaskan tentang kesehatan dan keuangan, dan mereka juga Kristi belajar di Northern University, dan adiknya, ini adik kakak yang hebat, adiknya Daniela Tahitu, tadinya namanya Daniela Bramono, mereka sama last name, tapi sekarang mereka dia menikah dengan seorang pendeta bernama Mario Tahitu, dan dia juga punya Daniela punya anak 3, oh dear Lord, no, Maui, Diana yang terkecil, Lupa. Mufasa yang pertama, Maui yang kedua, Diana yang ketiga. 5 tahun, 3 tahun, dan setahun ya. Eh, 7, 5 sama 3. Oh, oke, yes. Oke. Thank you. Udah gitu, dan kita akan membahas ini semua. Kita akan belajar tentang bagaimana bisa adventure dengan toddler atau kita bisa belajar tentang petualangan balita. Dan kita selalu ingat ya, ada kalimat yang orang suka bilang, dibutuhkan satu desa untuk membesarkan seorang anak.
it takes a village to raise a child gitu ya, karena begitu banyak orang dalam kehidupan anak tersebut yang diperlukan, bukan cuma ibu, bukan cuma papa, tapi omanya, terus tantenya, adiknya, kakaknya, mentornya, ini semua kita akan mempengaruhi kehidupan anak-anak ini. Nah, maka dari itu investasikanlah waktu kita untuk mempelajari kehidupan mereka. Ada satu kalimat yang Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 3. Maka dari itu, tanpa panjang lebar, saya ingin memperkenalkan mereka berdua. Let me put them on the spotlight. Oke. Selamat pagi, Christy dan Dea. Thank you. Terima kasih banyak ya udah hadir pada pagi hari ini. Pagi, Bukan. halo. Thank you, thank you. Satu hal ya, secara singkat ya, aku pengen cerita singkat banget, 1 menit ya. Aku kenal mereka udah lama banget, karena ada satu momentum yang aku nggak pernah bisa lupakan. Jadi, ibu mereka, Pendeta Livia, adalah teman senior saya di gereja di mana saya dulu melayani di Jakarta. Suami istri adalah orang lama di gereja kami, dan I look up to both of them. Nah, suatu hari saya lagi duduk di desk saya, mereka datang berdua, mereka baru pulang dari Amerika, mereka baru pulang dari kuliah, atau in the middle of the break, itu tahun 2011 kalau nggak salah. Mereka duduk, mereka datang kayak dari jauh, kayak mereka lari ke mamanya, meluk mamanya, kayak udah lama nggak ketemu, padahal baru ketemu tadi pagi. Udah gitu mereka peluk mamanya, mereka cerita tentang apa yang terjadi hari itu saat mamanya udah di kantor, dan mereka baru baru datang untuk say hi to the parents. Mereka cerita tuh benar-benar seru banget, ladies. Aku sampai bengong gitu kayak, wow, wow, kok bisa ya? They will be telling a story kayak, Mom, you know what? No, 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 gitu. And with such a perfect English. Udah gitu I was like, ini hebat banget ya, hebat banget ya. Pokoknya long story short, aku kagum banget. Dan pas mereka udah pergi, mereka bilang, I'll miss you, Mom. See you later. Gitu, langsung mereka pergi. And I'm just like, how you have the amazing relationship dengan anak gitu. Habis itu Ibu Livia cerita kalau dari kecil udah diajarin mereka berkomunikasi, menceritakan hidup mereka. Ibu Livia juga menceritakan hidupnya dia, ada sebuah komunikasi yang menjadi sebuah tradisi di keluarga mereka, saling bercerita, mengartikulasikan perasaan, kisah hidup mereka dan sebagainya, sehingga mereka udah kayak sahabatan bertemu gitu. Nah, itu lebih panjang ya. I don't want to take much of time to share that. Tapi for me itu saya tanpa izin mereka, saya udah menggunakan cerita tersebut banyak kali ke banyak negara. Karena seringkali orang tua punya masalah komunikasi dengan anak mereka. Dan saya belajar dari Ibu Pendeta Livia dan kedua anaknya, yaitu Chrissy dan Dea, di mana komunikasi itu penting dibangun saat mereka masih kecil, sehingga itu bisa menjadi sebuah kebiasaan yang natural. Lama-lama mereka nggak perlu lagi disuruh menceritakan, tapi mereka bisa menceritakan karena sang ibu, sang ayah menceritakan hidup mereka kepada anak-anaknya, sehingga anak juga menceritakan hidup mereka kepada orang tuanya juga gitu. And I think ini saya yakin penuh bahwa mereka adalah orang yang tepat untuk topik ini dan topik minggu depan juga. Karena bukan hanya mereka menghidupinya dalam kehidupan mereka, tapi sekarang mereka memberikan warisan tersebut yang mereka dapatkan dari orang tua mereka kepada anak-anak mereka. Tanpa panjang lebar, terima kasih banyak Chrissy dan Dea untuk hadir. Chrissy, boleh nggak sedikit ceritakan tentang kayak kenalan akan yourself gitu ya, kayak sebelum, oke, I wanna ask this question. Nah, sebelum kalian married ya, kalian berdua married, um, pernah nggak sih membayangkan rasanya punya anak tuh seperti apa sih? Nah, sekarang boleh nggak jelasin siapa aja nama anak-anak kalian dan apa yang berbeda dari khayalan kalian akan punya anak dan kenyataan kalian sudah punya anak? Oke, thank you, makasih ya udah diundang, kita senang banget. Oke, sebelum mulai aku cerita sedikit. Jadi itu emang sorry, kayaknya kita mesti maju mundur. Ganti. Kalian udah kayak hantu loh. Gitu kepala Sorry. doang. Biasanya tuh Iya, kayak iya. lighting soalnya. Iya, Ya, iya, iya. Jadi thank kayak you. kita mesti maju mundur gantian setiap kali ada yang ngomong. Iya, jadi sebenarnya sebelum aku merit itu em, memang kayak dua impian terbesarku adalah em, apa namanya menikah dan punya anak, sama satu lagi emang memiliki bisnis sendiri gitu. Jadinya dan puji Tuhan dua-duanya tercapai. Jadi maksudnya kayak emang itu kayak bener-bener mimpi hidup aku gitu sih. Em, apa namanya, jauh lebih capek ya di kenyataan dibanding di mimpi. Kalau misalnya di mimpi mikirnya kayak, aduh iya punya anak,
Aduh kayaknya seru, maksudnya kayak, eee, udah pastinya kan kita, mikir kayak gitu dari perspektif sebagai anak ya, karena misalnya aku mikir, "Oh ya punya anak seru untuk habis nanti bisa, ini, apa namanya, build relationship." Sama seperti yang kayak Tracy tadi ceritain, karena kayak kita, punya, apa namanya, hubungan yang baik banget sama mama kita, jadinya kita selalu mikir kayak, iya kita mau banget punya hubungan yang sama juga dengan anak-anak kita nantinya, gitu. Nah, tapi kan sementara itu dari perspektif kita sebagai seorang anak. Sementara setelah kita menjadi seorang ibu, udah pasti itu jauh lebih susah ya untuk dilakukan dan dijalani setiap hari. Tapi, ya semoga dengan sharing hari ini kita bisa juga sama-sama berbagi. Wow, thank you so much sharing. Kalau dia gimana waktu Thailand sebelum punya anak sama kenyataannya seperti apa? Mmm, kita dulu kan, aku sama Kristi kan kita cuma berdua, apa, kakak adik, dua-duanya sisters, dua-duanya perempuan gitu kan. Jadi tiap kali kita dulu waktu kecil menghayal tuh kita yang kayak, "Oke, nanti kita kayak bakal punya anak-anaknya girls juga, bakal ada sisters," terus kita udah ampe, mmm, imagine kita nanti namain anak kita siapa gitu-gitu. Kita dari kecil kayak udah kita emang apa, mimpi kita yang terbesar adalah untuk jadi seorang ibu gitu, karena kita suka apa, saya pribadi suka banget sama anak-anak dan saya juga, profesinya jadi kids pastor karena emang bener-bener suka banget selalu sama anak-anak gitu. Jadi udah pengen banget jadi ibu, tapi kita ngebayangin itu selalu, "Oh ya kita nanti," udah ampe you know how waktu anak-anak kecil kan selalu punya boneka, punya Barbie atau apa kan selalu kita namain sendiri. Ini tuh kita udah pindahin nama Barbie kita jadi nama anak kita ke in the future, Mbak. Ternyata pas aku itu kan hayalan kita ya, jadi aku selama ini aku ngebayangin, oh bakal punya, daughters, bakal punya sisters, karena that's all I know, karena emang keluarga kita tuh kebanyakan semua perempuan, mama kita punya an older sister, jadi two sisters, kita two sisters, anaknya my aunt juga two sisters with an extra boy gitu, tapi other than that, all kedominannya semua, perempuan. Terus sedangkan pas aku menikah sama, eee, suami aku Mario yang seluruh keluarganya dominannya laki-laki, dia 3 bersaudara semuanya laki-laki, semua Tahitu side ke cousins-nya semua laki-laki, jadi semuanya bener-bener laki-laki. Jadi pas kita udah menikah, kita berdoa untuk bisa punya anak, pas akhirnya diberkati untuk punya anak, itu kita yang kayak, "Ayo ayo siapa yang lebih bakal menang, bakal your family atau my family, bakal anak cowok atau anak cewek?" Dan ternyata kita definitely Mario won. Kita anaknya cowok pertama, anak kedua cowok lagi, terus pas ketiga kita pikir, "Ah, pasti cowok lagi nih, cowok lagi." Ternyata Tuhan baik, kita dikasih anak perempuan, nggak terlalu heboh gitu. Jadi di rumah ada satu yang lebih chill. It's amazing ya, kita semua pasti punya hayalan ya, nanti anaknya seperti apa, tapi pada Iya. kenyataannya, Tuhan membuat keajaiban dan ya surprises ya, kejutan dalam hidup kita. Eh, Mhm. dan kalian berdua kan punya anak yang pasti berbeda karakteristik ya. Kita semua pasti kalau di sini udah punya anak juga, anak-anak anak kita juga mungkin nggak seperti kayak kita waktu masih kecil, atau mungkin kok beda sekali gitu ya. Tapi seringkali ya kalau gini, semua teman-teman saya bilang kalau punya anak, pasti kita akan menghargai orang tua kita lebih-lebih lagi karena kayak tadi Chris ceritakan bahwa wah beda sekali ya gitu dengan lebih sulit menjadi businesswoman plus ibu rumah tangga, padahal kita waktu ngayalnya kayaknya bisa lah gitu. Nah, tapi kita kan kalau dalam mengurus anak-anak ini, kita perlu mengajarkan disiplin kepada mereka. Kalian anaknya dua kan, Christy punya dua pria dan satu wanita kan. Jadi, dua cewek. Kalau anak kecil bilang cewek bukan wanita ya, maaf ya. Dua anak satu anak cewek dan dua anak cowok. Kalau Christy kan dua anak cewek gitu ya. Waktu kalian belajar nih, pas mereka udah, kalian gimana sih caranya mengajarkan kepada mereka sebuah disiplin, rutinitas disiplin agar mereka bisa punya waktu yang tepat untuk semuanya. Kayak penting nggak sih sebuah disiplin untuk anak-anak gini? Apakah anak-anak itu dikasih terserah dia deh mau makan jam berapa, mau main jam berapa, mau tidur jam berapa, atau kita sebagai orang tua
harus punya strategi efektif untuk membangun rutinitas dan konsisten dalam disiplinnya mereka. Dan apa bedanya kalau kita bikin sebuah disiplin sama nggak bikin disiplin buat anak kita? Oke, jadi, sebenarnya kalau misalnya untuk, mendidik anak, itu tuh kita harus benar-benar ingat-ingat lagi bahwa sebenarnya anak itu kayak manusia dewasa tapi dalam versi mini aja gitu. Jadi kayak sebenarnya kita nggak usah terlalu pusingin banget kalau mereka tuh kayak, aduh semuanya harus berbeda karena mereka tuh anak kecil gitu. Tapi kita juga mendidik mereka untuk menjadi seorang dewasa yang akhirnya bisa berfungsi dengan baik di, masyarakat juga kan. Jadi, dan seperti kita sendiri, kita semua juga pasti jauh lebih efektif dan apa namanya, dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita jika kita mempunyai rutinitas gitu. Jadi untuk anak-anak itu juga sangat penting untuk mereka ada rutinitas, dan itu semua, jadinya ya dimulai dari sejak mereka benar-benar, umur 0 hari ya. Jadi maksudnya begitu lahir, udah dimulai dengan rutinitas-rutinitas, misalnya waktu awal adalah minum susu tiap 2 jam gitu, dan malam-malam pun tetap cuman dimundurin jadi tiap 3 jam karena nanti karena itu yang bisa membuat, mereka bahagia dan kenyang gitu kan kalau misalnya bayinya kenyang jadi mereka bakal seneng gitu. Setelah mereka besar pun berangsur-angsur makin besar juga semuanya diterapkan ke dalam rutinitas. Tidur waktu sebelum umur 1 tahun 3 kali sehari tidur siang, sebelum tidur malam lebih panjang, nanti lama-lama jadi dua dua 2 kali, siang-siang, lama-lama setelah 1 tahun jadi 1 kali, dan itu berangsur-angsur, dan itu semua bisa terjadi dengan rutinitas. Dan kalau misalnya bayi yang memiliki rutinitas, itu mereka itu jadinya bakal lebih bisa berkomunikasi dan bisa, lebih senang gitu karena mereka tahu apa yang akan terjadi di hari mereka gitu. Kalau misalnya mereka sebenarnya menebak-nebak, lama-lama mereka jadinya lebih kayak bingung gitu. Karena kalau misalnya kita aja nggak tahu hari ini kita mau ngapain, kita pasti akan bingung kan kayak, "Gimana nih kita hari ini ngejalaninnya apa aja?" Gitu. Nah, itu sebenarnya sama juga dengan anak-anak gitu. Ini menarik sekali Jadi loh karena diterapin memang iya, dari kecil. oh, oh iya, I really appreciate yang you mention about rutinitas itu penting banget buat pertumbuhan seorang anak. Tanpa sadar ya kita semua ya ladies ya, kita pun juga dalam hidup kita berohani, dalam hidup kita mengenal Tuhan, kita juga harus menemukan rutinitas yang tepat loh untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi kan pertumbuhan anak tadi kan diajarkan bahwa ada rutinitas yang bikin dia tahu alur hidupnya dia gitu ya. Jadi dia tahu apa yang akan diekspektasi berikutnya. Ini I don't know why tiba-tiba aku reflection on ini kita punya pribadi juga sebagai rutinitas secara rohani. Bangun pagi, baca Alkitab, nyanyi puji-pujian, berdoa, nanti kita apalagi asupan rohani kita perlukan sepanjang hari sampai kita bisa menjadi pribadi yang kuat gitu dalam pertumbuhan hidup kita. Ya, so I really appreciate that. Mungkin dia mau nambahkan atau mau pertanyaan berikutnya? Mmm, iya, apa, setuju banget kalau misalnya, apa, rutinitas itu penting untuk anak-anak dan, like, Kakak saya bilang kalau misalnya nggak ada rutinitas tuh mereka jadi anxious terus jadi nanti akhirnya bakal ngambek, bakal tantrum, bakal ngerengek-ngerengek terus, bakal susah hidupnya pokoknya. Jadi mendingan, dari awal udah terapin rutinitas yang bagus dan yang baik, jadi ke depannya, mamanya juga senang, mamanya juga tenang, nggak anxious, juga ngurusinnya jauh lebih gampang. Iya. Oh, oke, berarti secara nggak langsung, untuk kita bisa mengelola emosinya si anak ini dengan ngasih rutinitas yang mereka tahu prediksinya gitu ya. Jadi ini bisa bikin suasana Betul secara nggak langsung jadi tenang kan? betul, Iya. iya, Tapi kalau pertumbuhan balita kan, kayak kayak for me ya, I think, kan saya udah bertemu dengan anak-anaknya kalian berdua nih. Untuk saya tuh mereka tuh so advance ya, mereka tuh linguis banget gitu kayak kalian berdua juga sih. Soalnya mereka tuh bisa mengartikulasikan dengan panjang banget sebuah kalimat gitu ya, apalagi, mereka bisa cerita, bisa bisa menggunakan kata-kata yang tepat dan sebagainya gitu. Nah, saya penasaran ya, apa sih bagaimana caranya untuk kita bisa mendukung perkembangan bahasa balita agar agar mereka bisa mengkomunikasikan
diri mereka sejak dini gitu. Gini, saya ngerti kalau nggak salah ada perbedaan antara pria sama wanita ya, gadis sama anak cewek dan cowok gitu. Tapi gimana ya cara kita sebagai orang tua membantu anak-anak ini untuk bisa mengartikulasikan emosi dia atau komunikasi kehidupan mereka sejak dini gitu. Ya. Jadi waktu supaya nggak hilang. Sebenarnya waktu anak-anak kita kecil, iya, waktu anak-anak kita kecil, sebenarnya benar-benar yang kita terapin dan kita sadar banget bahwa ini tuh sangat membantu adalah kita mengajarkan mereka American Sign Language. Jadi ada bahasa isyarat ya, bahasa isyarat ya. Tapi yang sebenarnya yang known worldly dan maksudnya lumayan setara itu emang namanya ASL ya, jadi American Sign Language. Jadi itu kita tuh udah ajarin mereka dari sejak mereka bisa lumayan aware dengan kita tuh adalah ibunya dan suamiku adalah papahnya, kita udah mulai ngajarin mereka gitu. Jadi dari sesimpel kalau misalnya mereka lagi mau minum, mereka bisa peragain. Kalau misalnya mereka masih mau terus minum, mereka kayak gini. Sebagai bayi, mereka cuman kita ajarin more. Lama-lama mereka nggak bisa ngomong more, tapi mereka bisa kayak begini. Jadi kita tahu, oh mereka masih mau lagi. Habis itu kalau misalnya mereka udah selesai nggak mau lagi dan udah kenyang, kita selalu nanya, are you all done? Sorry, jadi kita tangannya gitu, are you all done? Terus lama-lama kan mereka nggak bisa ngomong all done ya, tapi setelah itu lama-lama mereka jadinya bisa gini-gini sendiri, kayak gini-giniin tangan, artinya mereka udah nggak mau makan lagi gitu. Jadi nggak ada yang kita paksain, atau kalau misalnya mereka masih mau, nggak ada juga yang kita nebak-nebak mereka tuh udah kenyang atau belum ya gitu. Even itu untuk kayak misalnya mereka untuk mau baca buku atau mau main, itu pun juga dengan ini. Atau kalau misalnya kita ajarin mereka untuk minta sesuatu, itu juga kita ajarin dengan ngomong please. Itu dia lagi peragain ya please, itu artinya untuk mereka makan pun kita ajarin mereka untuk minta please gitu. Jadi abis itu baru kita kasih makanan, atau mereka mau minta diambilin mainan, mereka belum bisa ngomong satu rangkaian kalimat, mami boleh nggak tolong ambilin. Tapi ya mereka jadinya nunjuk, dan kita minta mereka ngomong please dulu. Kalau misalnya mereka belum ngomong please, kita ajarin, oh berarti mau ini please ya gitu, kayak ngomong please gitu. Habis itu nanti lama-lama ya mereka ngomong itu sendiri, karena tahu mereka begini artinya mereka bakal diambilin dan dapat apa yang mereka mau kan gitu. Habis Ini itu ya itu please. Thank you, mereka bakal bilang thank you gini gitu. Jadi sebenarnya dari awal sebelum mereka umur 1 tahun, jadi mereka umur berapa, 3-4 bulan, itu udah mereka bisa begini, bisa itu untuk more, untuk makan buah minta more gitu, 6 bulan 7 bulan gitu. Jadi dari sebelum mereka umur 1 tahun, kita udah bisa mengerti mereka gitu, bukan semua dari tebak-tebakan ya. Of course, sebagai ibu dan bapak yang selalu spend time sama anak-anaknya, kita tahu lah ya mereka mau apa dari raut muka mereka gitu, atau bahasa tubuh mereka. Tapi mereka akan merasa lebih appreciated dan lebih didengar karena mereka juga mengutarakan kan apa yang mereka inginkan, dan kita bisa mengerti mereka gitu. Jadi ya habis itu mungkin dia bisa cover. Jadi karena mereka udah bisa sign language, dan tiap kali mereka sign sesuatu kita langsung tanggapin. Jadi setelah itu dan kita sembari kita sign language kan kita juga ngomong bahasanya. Jadi sooner or later mereka mereka nggak gini aja, tapi mereka juga ngomong more, pertama more-nya harus cuma more, lama-lama more, lama-lama terus jadi mereka tambah lama tambah kata-katanya juga tambah banyak, lama-lama bisa satu kalimat, terus bisa jadi dari awalnya mereka udah tahu, oh jadi kalau misalnya saya mau sesuatu, kalau saya komunikasi ini akan terjadi gitu. Jadi awalnya udah linguistiknya dari sisi situ dulu, baru setelah itu mereka jadi lebih gampang untuk mengutarakan apa yang mereka bilang, karena kita sambil sign language juga ngomong kata-katanya, bahasanya gitu kan.
Jadi mereka setelah mereka udah lebih bisa use their voice, lebih bisa itu mereka tambah ngerti, oke kalau misalnya kalau saya komunikasi nih, jadi kayaknya bakal kayak gini. Jadi setelah itu mereka jauh lebih berani untuk mengutarakan pikirannya mereka. Dan setelah itu yang kita juga terapkan, kami berdua suka banget baca dari kecil. Dan untuk kita juga terapin itu ke anak-anak, kita selalu bacain buku cerita tiap kali malam sebelum tidur, bedtime story. Kalau pagi-pagi kita bacain Alkitab, baca devotion. Jadi mereka selalu dengar so many words gitu. Jadi udah ke-expose ke banyak Jadi mereka udah kayak kalau lagi sedih kayak Jesus gitu ya. Udah pakai nama-nama Alkitab ya. Nah, I wonder ya, ini kan anak-anak kecil kan, I mean you both are, Anda berdua kan dalam pelayanan jadi satu keluarga semua melayani Tuhan nih. Kan pasti ada perjalanan iman kan yang kalian akan taburkan dalam hati anak-anak ini. Gimana sih kalian mengajarkan konsep tentang Tuhan, membuka Alkitab di depan mereka, mengajarkan mereka firman Tuhan, pasti dengan bahasa yang harusnya mereka bisa mengerti. Itu apa? Kalau balita tuh apakah tunggu sampai mereka besar bisa baca baru dikasih tahu Alkitab? Atau tadi kan dia cerita bahwa dia membacakan Alkitab kepada anak-anak itu sejak umur berapa dan apa perbedaannya yang terjadi dengan mereka saat dibacakan Alkitab itu. Jadi kayak konsep Tuhan dan kapan kita mengajarkan Alkitab kepada anak-anak kita. Baiknya kapan? Kalau kita berdua dari mereka lahir udah langsung bacain buku, langsung bacain Alkitab. Dan I think one of our precious gifts yang waktu kita pertama kali punya anak pertama is from our parents. Jadi kayak my mom waktu itu kan kita masih sempat ini ya sisi masih sempat bolak-balik ya. Jadi kayak kita masih sempat di Amerika. Jadi our mom pesenin Alkitab like a kids Bible for our first baby, and until today itu masih yang kayak our most prized possession gitu karena it's so precious. And I remember dulu kan, jadi awal-awal saya menikah kita lama nunggunya untuk dapat anak pertama, 4 tahun baru anak pertama kami lahir, dan Christy pretty much 2 tahun. Yeah. But she planned for it to be 2 tahun. Kita emang nunggu 2 tahun, habis itu pas nyoba langsung dikasih langsung Tuhan bless them with their firstborn. Sedangkan for me, I married later than Christy karena kan she's older, but also I married someone who's 11 years lebih tua 11 tahun dari saya. Dan waktu itu mamanya Mario juga udah langsung pingin kita banget punya anak right away. Jadi kita udah berdua tapi baru dikasih pas 4 tahun. Jadi pas pertama kali mama ibu kita kasih saya Alkitab untuk anak-anak tuh so touched karena baru juga berapa minggu pregnant, and she's so excited, dan saya juga obviously so excited, but the first present was the Bible, dan itu kayak so precious to me. I'm a devotion, like a baby's first devotion book. Jadi untuk kita berdua, kita dari awal banget dari mereka udah lahir langsung baca banyak buku, including Alkitab dan devotional for kids gitu. Wow. Dan banyak orang berpikir nanti aja kalau udah bisa baca, padahal enggak. Dari masih bayi pun memang mereka harus mendengar, karena kan iman bertumbuh karena pendengaran firman Tuhan. Tapi kalau berdoa kan mereka belum bisa mengartikulasikan, mereka cuma bisa bilang please, thank you gitu kan. Gimana caranya untuk kita ajarin anak-anak itu bisa berdoa? Apa peran doa dalam perkembangan balita? Dan gimana caranya kita bisa memberikan contoh untuk anak kecil, anak balita ini berdoa gitu. Ada kalian gimana cara mengajarkan tentang doa? Jadi dari kita kecil pun salah satu juga ya yang kita tuh emang sebutin mama kita terus karena emang she's that amazing dalam saya setuju, she is that amazing karena I worked under her for many years di satu gereja sama, and I admire her. Itu benar. You can compliment all you want, karena aku sendiri menyaksikannya dan itu benar. So aku saksi, itu benar. Iya, jadi dari kita kecil pun selalu mama kita tuh bilang kalau misalnya berdoa itu sebagai
kayak conversation kan, kayak kita tuh ngobrol aja sama Tuhan juga gitu. Jadi bukannya kita tuh jadi dalam setiap di jam-jam kehidupan kita yang kita juga lagi mengalami kesusahan, ya langsung aja ngomong, aduh Tuhan kok susah banget ya, coba dong boleh nggak tolong bantuin gini gini gini. Jadi sebagai kayak cerita kan. Nah, jadi kayak cerita ke Tuhan atau minta tolong Tuhan atau kayak kita ada yang seneng, aduh Tuhan thank you banget ya tadi akhirnya berhasil, itu juga cerita gitu ke Tuhan. Nah, jadi waktu kita punya anak pun mereka nggak bisa berdoa, tapi kan kita kalau misalnya kita lagi ngomong dan apa, kita juga di sekitar mereka kita ngomong gitu kan ke Tuhan kayak, oh Tuhan, apa namanya, hari ini kayaknya lagi penuh banget nih schedule-nya gitu kan, apa namanya, tolong nih supaya kita semua tuh nggak capek tapi kita juga bisa menikmati hari ini apa, itu juga diomongin di dekat anak-anak kita gitu. Jadinya ya akhirnya mereka juga terbiasa untuk include berdoa dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Di pagi nggak cuman bangun tidur sebelum makan dan sebelum tidur gitu. Jadinya mereka selama sepanjang hari pun mereka juga berusaha untuk berkomunikasi terus sama Tuhan karena mereka mikirnya kayak ya udah ini adalah apa namanya cara untuk berkomunikasi gitu kan gitu. Iya. Dan untuk anak-anak kan mereka um, they learn banget dari ngelihat orang tuanya kan. Jadi what they see is what they become in the end gitu. What they hear is what they become, dan influence yang paling terbesar adalah orang tua. Jadi uh, uh, apa suami saya dan Kristi juga dengan kami, keluarga kami dengan keseluruhan, kita selalu benar-benar that's already in our system gitu. Kalau misalnya kita ada apa-apa selalu berdoa. Jadi anak-anak juga selalu lihat kayak misalnya mereka jatuh, oh no, awi gitu kan. Terus kita yang kayak kita obatin, ayo kita berdoa ya, berdoa gitu. Terus jadi kalau misalnya apa namanya, dan karena mereka sudah terbiasa ngelihat kita di mobil, kalau misalnya dapat teks dari mobil, ada yang teks itu, ya ampun gini, terus kita langsung oke, let's pray gitu, kita berdoa. Jadi mereka selalu lihat kayak we're always dalam segala apapun yang terjadi, kita selalu ujung-ujungnya doa gitu. Jadi mereka juga lihat, jadi kalau misalnya mereka sedih, mereka yang kayak, oh mama aku mau berdoa gitu, terus kita berdoa sama-sama. Terus kalau misalnya dia misalnya baru nakal, baru didisiplin, terus dia kayak sedih banget kayak, mama doain aku dong, doain aku sedih, aku nggak mau nakal lagi gitu. Terus dia sendiri yang minta kayak, "Can you please pray for me, mama, I need to pray," deh gitu-gitu. Dan kita selalu langsung kayak, oh ya, oke, let's go gitu. Karena it's you know karena mereka lihat kita juga dalam apapun kita selalu berdoa gitu, we always include God, include Jesus in our life. Jadi mereka juga melihat itu, mereka juga terbiasa dengan itu dan menerapkan itu juga di kehidupannya mereka. Dia, aku pengen banget denger, thank you so much for sharing that. Aku pengen banget denger, I think it was Mufasa ya, yang berdoa biar punya adik ya. Iya. Yang itu for me itu tuh salah satu kesaksian yang sangat indah loh, iman seorang anak yang menggerakkan hati Tuhan gitu. Maksudnya kayak boleh nggak cerita sedikit dong dia doanya gimana tuh sampai dia bangga dengan doa dia yang terjawab oleh Tuhan. Iya, jadi apa namanya, kayak yang saya cerita sebelumnya kan kita lama banget nih nunggu dapet anak pertama, terus akhirnya udah dapet, terus kita tuh anak pertama saya tuh plek-plekan banget sama suami saya, dan suami saya tuh orangnya tuh, aduh, gimana cara describe-nya? Maksudnya dia personality-nya, big personality, a lot of energy. Jadi tuh kewalahan lah kita sebagai orang tua tuh kayak capek gitu hari-hari kayak aduh asa gitu, can you please just chill gitu. Dan akhirnya kita tahu down the line emang kita mau punya anak lagi gitu, karena kita apa, suami saya juga punya kakak bersaudara, apa, dia anak pertama dari 3 bersaudara. Saya juga punya Kristi sebagai kakak saya, jadi kita tahu the gift of a sibling gitu. Kita mau anak kita juga apa, experience having siblings. Jadi Mario sama saya tuh tahu, oke, tapi enggak dulu, karena kita tuh selalu kayak everyday itu kayak pas Asa udah tidur tuh malam-malam kita yang kayak, oh, what a day gitu, tuh saling kayak capek banget gitu kan. Terus jadi kita yang mikir ya mungkin 2 tahun lagi lah gitu atau gimana. Terus tiba-tiba
kita berencana, saya juga masih ASI, masih nyusuin, dan kita memang nggak pakai proteksi atau apa-apa, tapi pakai sistem kalender gitu. Jadi memastikan nggak bakal berhubungan intim kalau misalnya lagi ovulasi gitu kan. Tapi gara-gara mungkin karena kayak saya masih ASI dan hormonnya masih bingung lah gitu, ternyata God gave us a surprise, like we're gonna have another baby. Kita kayak, hah? We're not ready. How are we gonna do this? But we know kayak karena Tuhan udah berkatin, pasti kita juga dikasih, dikasih kekuatan lah untuk go through this. Jadi akhirnya dapet nih gitu kan, ada we have another baby dan another baby boy. So Asa tuh sayang banget pas udah anak kedua kami lahir. Dia tuh suka banget punya adik, dan karena Asa tuh orangnya very social kan, dia kayak super super social. Jadi secepatnya dia punya itu, dia yang kayak, I love having a brother. Aku mau tuh apa namanya, please please please, now that aku udah punya brother, aku sekarang mau sister. Dia ngomong gitu ke saya. And itu kan gimana juga ya jelasinnya gitu. Saya bilang nggak bisa, Asa kan ini mama baru lahirin, kalau it doesn't work that way gitu. Kalau baru lahirin nggak bisa lagi punya anak gitu, maksudnya not in the near future gitu kan. Terus abis itu Asa yang kayak, no, bisa bisa. Jadi nanti kita apa namanya, kita berdoa aja, terus nanti nanti Tuhan bakal kasih kita another baby. Terus kayak lumayan lah, berminggu-minggu, berhari-hari dia tiap kali yang, mama can I have a sister, can I have a sister, as if kayak tinggal ke toko terus beli gitu aja juga gitu kan. Lama juga gitu prosesnya. Terus aduh, I don't think it works that way. Udah lama udah dijelasin sainsnya, udah segala macam, tetap dia kekeh mau punya sister gitu kan. Akhirnya jawaban kita selalu, ya udahlah, berdoa aja gitu, karena udah nggak tahu juga mau ngomong apa lagi, karena that's the only thing we can say gitu. Jadi dan dia took that to heart, like, okay, kalau gitu I'm gonna ask Jesus for a sister di every single day. Kalau misalnya dia lagi berdoa, dia udah misalnya berdoa sama-sama, family prayer atau apa, akhir-akhirnya terus bilang, please Jesus, I'm a sister. Dia gitu akhirnya gitu. Dan akhirnya pas kita juga kaget banget pas akhirnya hamil lagi. Itu tuh bener-bener gapnya jauh lebih dikit lagi di Asa sama Maui, lumayan lah 2,5 tahun. Dan Maui sama anak kita yang ketiga Diana lebih dikit lagi. Dan kita tuh bener-bener kaget karena like we said, we don't have any protection, tapi selalu ikutin kalender. Dan karena saya juga masih asiin Maui, jadilah terjadi lagi, God gave us another surprise. And this time when we told Asa, oh yeah, we're actually, there's a baby in mama's tummy, dia langsung, yes, 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 Jesus answered my prayer, I'm gonna have a sister. Dia langsung seneng banget, langsung kasih tau semua orang, okay, everybody, I'm gonna have a sister, gitu-gitu. Terus kita kayak, Karena belum tahu kan, dia belum tahu tuh cewek kan, karena belum, kita bilang, gitu. no, kita belum tahu, kita belum bisa tahu sampai udah 3 bulanan lah. Kita 3 bulan ke depan, kalau misalnya kita cek ke dokter, kita bisa baru tahu ini bayinya bayi cowok atau cewek. Dan kita bilang itu tuh bener-bener 50-50. Terus karena kita udah history-nya, suami saya udah anaknya cowok semua, dan dia tahu brothersnya dia cowok semua, jadi kayak my husband juga udah mikir, kayaknya cowok lagi nih, udah gitu-gitu. Terus udah apa namanya, ternyata pas kita udah find out that it's a girl, pulang-pulang dari dokter kita langsung bilang, Asa, we were right, it's a baby girl. Terus dia langsung, yes, I know Jesus answered my prayer. Dia langsung, Tuhan kan bener kan Tuhan jawab doa aku gitu. Jadi setelah itu dia selalu bilang ke apa namanya, ke semua orang kayak pas dia udah ngerti gitu, dia yang kayak, aku prayer warrior, aku berdoa untuk mau sister, terus Tuhan kasih aku sister gitu. Jadi sekarang that's what he says to everyone all the time now. Aduh, dia bilang Tuhan Yesus jawab doaku gitu ya. Jadi Iya, dia kayak, terus dari itu kita langsung tersentuh banget, kayak that verse about the having a childlike faith is so true, because as what they, kayak mereka belajar dari Alkitab, mereka langsung kayak, yes, I know it's true. Sedangkan kita sebagai orang besar yang udah banyak doubts, yang udah banyak pengalaman hidup kan, suka kayak, aduh, mungkin Tuhan kan kayak kita selalu ragu atau apa. Kalau anak-anak kan masih polos banget kan, yang langsung kayak, enggak, Tuhan selalu jawab doa kita, dan Tuhan akan jawab doa aku gitu. Dia langsung udah still yakin banget ya pokoknya.
Tapi ini menarik banget ya, kita belajar tentang iman seorang anak gitu. Kita ngajarin kepada mereka beriman kepada Yesus. Mereka sendiri akan mengaplikasikannya dengan kayak seperti Asa yang berdoa pengen punya adik cowok, akhirnya dapat lagi adik cewek pengen juga gitu kan. Kita banyak semua dari kita semua ladies ya pasti punya impian, punya harapan, punya keinginan yang besar untuk sesuatu yang membawa kebaikan bagi hidup kita. Tapi kadang-kadang kita suka takut meminta kepada Tuhan karena kita nggak mau repotin Tuhan, kita merasa doa kita nggak bisa jawab lah dengan kata tadi dia bilang bahwa mungkin kita pernah punya trauma atau pengalaman yang sebelumnya menghambat menghambat kita untuk percaya kepada Tuhan. Tapi lihat ya, seorang anak bernama Asa ini imannya besar banget. Dia percaya, dia berdoa, dia percaya, dia berdoa, dia percaya berdoa. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan sesuai dengan imannya gitu. Tentu saja ini semua rancangan Tuhan yang indah ya. Walaupun mungkin Asa nggak berdoa pun memang Tuhan mau Ana ada di keluarga ini gitu. Diana ada di keluarga ini gitu. Tapi ini penting untuk kita semua ladies untuk belajar mengaplikasikan hidup kita dengan iman percaya kepada bahwa Yesus berkuasa. Dia berdaulat dan dia Allah yang sangat murah hati memberikan kepada kita semua. Mungkin gambaran kita ya kalau kalau boleh menambahkan sedikit ya. Kita berpikir karena Yesus hidup sederhana di dunia, dia nggak bisa berikan kita hal-hal yang baik dalam hidup ini. Betul, kita nggak minta Tuhan tuh bikin kita hidupnya terlalu nyaman di dunia karena dunia cuma tempat sementara. Tapi kita boleh loh meminta kepada Tuhan. Kita punya Amin. Bapa surga yang punya segala-galanya. Ia bisa menyembuhkan, ia bisa memberkati, ia bisa membuka jalan, ia bisa membuat kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan berpikir bahwa hidup ini harus terbatas, kita harus ya udah segini aja kapasitas saya. Enggak, Tuhan mau kita stretch, melebar kapasitas kita seperti iman seorang anak yang begitu besar, percaya bahwa Bapaknya baik di surga, bisa memberikan kepada dia jawaban atas doanya dia. Saya berharap kita bisa belajar dari anak kecil, iman itu tidak harus terlalu banyak ketakutan, tidak boleh terlalu banyak trauma, logika dan semuanya, tapi iman itu percaya kepada Dia yang sanggup memberikan melebihi dari kapasitas yang kita bisa harapkan. He always give more than we can ask for gitu. Amin. So learning from this beautiful children is beautiful, benar-benar menghidupi iman banget gitu. Nah, pasti kalian berdua ya, Chrissy dan Dea, mengajarkan kepada anak ini tentang kisah-kisah di Alkitab. Caranya berbicara kepada anak-anak ini kan banyak kisah kita ada kisah baik, kisah nggak baik. Yang Tuhan taruh kisah manis aja, tapi kesalahan orang mengaplikasikan ajaran Alkitab tentang kebaikan, tentang kasih sayang, pengampunan, pokoknya semua ajaran Alkitab yang baik ini kepada anak balita. Gimana cara mengasihkan cerita ke anak balita di bawah dia bilang gini, kamu sungguh-sungguh bisa mengerti, dia mengerti bahasa. Jadi teologi itu hanya kita bisa mengerti sepenuhnya kalau kita bisa artikulasikan dengan bahasa yang sangat-sangat ringan tuh seorang anak bisa mengerti. Ya, so iman agar anak kita bisa melihat contoh Alkitab dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Sorry, maybe Daniela bisa duluan. Soalnya aku sinyalnya lagi rada hilang. Okay, actually sinyal di sini juga putus-putus. Sorry, can you say the question again, Trace? Ini mungkin sinyalnya saya loh yang bermasalah ya. Aku di lantai yang cukup tinggi saat ini. Jadi maybe Oh. sinyal, minta maaf ya. Poinnya adalah aku pengen tahu gimana sih caranya kita mengajarkan kepada anak untuk menghidupi iman mereka dari contoh kisah Alkitab. Kita aplikasikan dalam kehidupan mereka. Jadi mengajarkan kebaikan, berbagi, pengampunan, untuk menghindari hidup dari dosa. Itu gimana caranya mengaplikasikan Alkitab ke dalam kehidupan sehari-hari anak itu. Ajaran Alkitab untuk keseharian mereka. I think kalau misalnya untuk saya pribadi justru jauh lebih gampang ya karena kan kita udah dari awal banget nih ajarin Alkitab, ajarin cerita-cerita Alkitab. Jadi untuk misalnya ngajarin sesuatu tuh kita selalu ingetin ke cerita gitu karena kalau anak-anak kan maksudnya uh, menurut saya malah lebih susah kalau untuk orang yang nggak ada kepercayaan ya maksudnya gimana juga cara connected
with life stories atau ini kan, sedangkan we're so blessed gitu dari Alkitab banyak banget cerita-cerita yang anak-anak dari sekarang tuh udah bisa ngerti dan udah bisa. Jadi kalau misalnya mereka lagi apa namanya tiap kali lagi ada apa-apa kita tuh bisa langsung koneksiin dengan cerita Alkitab. Kita bilang, oh ingat nggak kalau kita baca waktu itu cerita ini tentang tentang cerita Alkitab ini, terus jadi yuk kita bisa yuk kayak gini gitu. Jadi itu jauh lebih gampang menurut saya karena karena mereka dari kecil udah tahu banyak cerita-cerita dan cerita Alkitab. Not only that, karena kita juga udah sering berdoa juga dan kayak Asa udah experience miracle dari kecil, jadi kita juga bisa connected with what Jesus is doing today gitu, dari yang bukan yang yang Tuhan Yesus sudah lakukan di Alkitab dan Tuhan dan Yesus masih lakukan sekarang, kita juga bisa dihubungin gitu. Jadi it's so much easier as a parent gitu untuk ngajarin konsep yang susah atau susah dimengerti atau gimana, karena kita bisa ceritain, "Ingat nggak waktu itu kita doain ada temen kita di gereja waktu itu sakit, terus kita berdoa lama," gitu. Terus akhirnya Tuhan nyembuhin, ingat nggak? Gitu. Jadi kayak banyak banget yang kita bisa hubungin, terus mereka yang kayak, "Oh iya ya." Kayak mereka bisa langsung merasakan kebaikan Tuhan sendiri gitu dari semua cerita-cerita, not only di Alkitab dan kehidupan mereka yang kita udah lewati bersama gitu. Mungkin kalau yang bisa aku tambahin sih, kita juga tahu banget kan kalau misalnya anak-anak kita tuh kalau misalnya ngelihat TV, ngelihat movie, film-film, mereka tuh kayak bener-bener ngerasa, wah hebat banget ya karakter di film dan TV itu. Nah, itu bisa juga kita terapin dengan cerita-cerita di Alkitab. Kayak mereka tuh bener-bener merasa bahwa cerita-cerita di situ dan karakter-karakternya like they really think, oh the characters are my heroes. Jadi kayak sama aja kayak mereka ngelihat superhero di film-film kayak di Marvel atau kayak Spider-Man atau apa, mereka kayak merasa itu hebat banget. Jadi imajinasi anak-anak tuh juga memang masih sangat besar dan tinggi kan. Jadi dengan membaca cerita-cerita Alkitab sering, mereka tuh juga akan melihat bahwa itu tuh wah itu kayak keren banget ya, itu kayak kayak benar-benar jadi kayak pahlawan aku gitu. Jadi menerapinnya bukan cuma untuk ke film-film yang saat ini tapi juga dengan ke cerita-cerita Alkitab gitu. Iya, iya. Wow, menyambung film atau kehidupan sehari-hari kepada kisah Alkitab gitu ya, dengan mempelajari dari udah lama sehingga mereka cuma mengingat cerita tersebut gitu. Tapi gimana kalau orang tua nih? Ada case di mana mungkin istrinya anak Tuhan tapi suaminya tidak dalam Tuhan gitu. Atau kan mereka baru menyadari, aduh, iya ya, kok saya nggak pernah ngajarin si anak balita ini firman Tuhan. Terlambat nggak? Kayak saya anaknya tiba-tiba udah usia 4 tahun atau 5 tahun, tapi papanya nggak dalam Tuhan banget. Gimana caranya kita menabur iman kepada anak yang bukan dari bayi, belum pernah dengar Alkitab, dari umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum pernah dengar Alkitab. Jadi baru-baru aja nih, gimana kita bisa memperkenalkan Alkitab kepada anak yang bertumbuh dalam lingkungan yang bukan keluarga Kristen gitu. Yang pasti sih nggak usah kecil hati karena memang nggak ada kata terlambat. Karena se-early atau se-late apapun itu tetap aja mereka tetap kita taburin gitu, dan lama-lama mereka juga cerita dimulai dari cerita simpel yang tahu aja. Um, Kalau misalnya dari sukses, sebenarnya ada book itu Indonesia mungkin cerita nonton bareng bersama anaknya dan bisa diskusiin. Jadi bukan cuma taruh film itu di depan anak-anaknya, tapi juga melakukan satu langkah setelah itu adalah diskusi bersama gitu. Itu bisa membantu juga sih. Mungkin Pastor
Iya, bener banget kalau nggak ada yang terlambat karena em, eh, eh, anak-anak tuh kayak sponge gitu. Mereka tuh kalau misalnya kita uh, dari kehidupan biasa aja, mereka bisa ngeliat the regular movies aja. Mereka tuh baru nonton sekali itu tiba-tiba udah hafal conversation saya. Kids are so cool that way gitu. Mereka baru nonton sekali, kita yang kayak, hah, kok dia bisa-bisa tiba-tiba udah hafal gitu? Karena mereka tuh emang penyerapannya masih tinggi banget dan cepet banget. Jadi kalau misalnya kita udah emang selalu apa mungkin kita baru mau introduce something new, itu masih nggak akan terlambat karena they're so good and you know sucking everything up, mereka cepet sekali untuk bisa um, belajar sesuatu gitu. Um, dan apa namanya, sekarang kita udah banyak banget kayak bukan aja Alkitab gitu, like Kristi bilang ada banyak YouTube videos yang kayak bisa belajar a lot of Bible stories yang much more modern gitu, jadi udah disambung-sambungin dengan kehidupan yang kita lewatin sekarang gitu. Iya, iya. Wow. Tapi bener banget ya, anak itu sponge ya. Maka itu kadang-kadang kalau kayak sekolah TK gitu dia bilang anak-anak tuh suka cerita apa yang terjadi di rumah kepada guru-gurunya. Jadi kayak teman-teman saya yang kadang suka malu banget kalau anak-anaknya cerita kepada guru mereka di rumah ada apa aja, Iya, kata-kata ibu apa, kata-kata bapak apa gitu. Jadi anak tuh benar-benar sponge dan dia unfiltered kan, dia tidak iya. sharing apa aja yang mereka dengar atau lihat atau rasakan gitu. Jadi itu emang apa ya, sebuah kemurnian anak tapi yang kita harus jaga gitu. Jadi menabur dengan baik. Nah, kita sebagai pertanyaan penutup sebelum kita tutup dengan doa dan juga nanti kita buka pertanyaan satu untuk kita bertiga. Apa sih yang sekarang Kristi dan Dea inginkan agar wanita lakukan kepada balita? Penutupnya ada apa yang kalian rindukan agar setiap wanita please do this to your balita gitu. Apa kalau boleh kayak kata penutup gitu yang apa yang kita bisa investasikan untuk kehidupan balita yang kalian harapkan wanita lakukan? Oke, mungkin aku bisa coba share sedikit. Um, Masa-masa balita memang sulit sih, maksudnya aku tahu banget long nights are bener-bener every day. Capek udah pasti, bener-bener juga capek banget gitu kan, dan you sometimes feel like bener-bener kayak you and your bener-bener sendiri banget, unitnya kecil banget gitu, kayak kamu dan anak kamu, suami kamu, maksudnya kayak kehidupannya bener-bener itu aja gitu kan. Tapi bener-bener yang ada pepatah the days are short, the days are long but the years are short, itu bener-bener um, bener apa adanya. Jadi kayak uh, aku tahu banget pasti sekarang itu lagi sulit-sulitnya, tapi dicoba menikmati apa aja yang bisa dinikmati di hari itu. Jadi maksudnya even the small wins, kayak kemenangan-kemenangan kecil, misalnya kayak oh hari ini anakku nggak terlalu nangis sebanyak kemarin gitu, karena aku udah bisa lebih ngerti apa yang dia coba inginin, jam-jamnya udah lebih rutin, um, apa namanya, aku udah bisa, anakku juga nggak terlalu sakit perut hari ini, even just so small win, itu kayak bisa membantu kalian banget untuk menikmati masa-masa balita ini, karena memang apa namanya ya, pasti capek banget, tapi nanti pas anak-anaknya udah besar, mungkin udah umur 3,5 atau 4 aja, itu pasti udah kayak aduh kangen ya pas zaman dulu mereka tuh masih kecil, bener-bener nempel sama kita terus gitu kan. Sementara waktu dulu mungkin pas mereka masih kecil banget, aduh kapan sih mereka kayak bisa lebih lama gitu tanpa kita, mikirnya kayak gitu. Tapi pas nanti mereka udah nggak lama lagi gitu, umur 4 aja tuh udah pasti kayak aduh kangen ya mereka nempel terus sama kita gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku share sedikit dari masa balita. Iya. Hari-hari terasa panjang tapi tahun tuh sebenarnya singkat. Wow, powerful. Terima kasih. Dea? Um,
Iya, setuju banget tentang itu karena emang uh, toddler years tuh capeknya minta ampun kan. Terus kayak mereka apa namanya, hmm, kalau untuk nambahin yang Kristi bilang, just remember that apa namanya, kalau pas lagi susah-susahnya itu, you're not alone gitu. Jadi, my best, advice is to find friends yang lagi going through the same things. Kalau kayak waktu dulu, apa namanya, aku lagi apa, newborn days tuh kan kita begadang mulu gitu kan, kalau misalnya nggak ada teman kita, suami udah tidur karena dia juga harus butuh tidur untuk kerja besoknya gitu kan, terus kita yang malam-malam kayak nyusuin gitu kayak bosen banget gitu kan. Masa HP-an terus juga kan ini like if you have a friend yang lagi sama-sama apa, nyusuin juga kan kita bisa ngobrol bareng, terus kalau lagi apa, if you just dari awal udah ada a community yang benar-benar lagi ngalamin sama-sama tuh it's such a blessing karena kalau kita lagi suntuk-suntuknya bisa cerita-cerita gitu. Kalau misalnya kita lagi ada like Christy said lagi mau celebrate small victories, mereka tuh kalau ada temen yang lagi going through the same thing kayak ih sama banget gitu, bisa jadi something you can celebrate together, something yang bisa sedih bareng-bareng, something yang bisa apa curhat-curhatan bareng-bareng, itu tuh penting banget karena like Christy said when apa toddlers itu bisa berasa so many things can happen, bisa abis ngelahirin either you have postpartum depression, ada bakal bisa go through mental health-nya itu juga untuk orang bisa mood swings, bisa kita sebagai ibu bukan hanya saja ngurusin anak yang masih bener-bener bergantung pada kita, tapi kita juga sebagai orang tua kita hormonnya berubah sering banget dan berkali-kali karena apa our bodies going through changes, hormonally dan apa mentally juga kita itu. Jadi kalau misalnya you don't have a community yang benar-benar bisa back you up, bisa doain bareng-bareng kalau ada masalah, bisa sama-sama curhat-curhatan gitu bakal susah banget gitu. Dan always find a support system. I think that's the best advice kalau lagi going through toddler years. Aduh, itu aku juga bersyukur sih. Kita perlu komunitas yang menemani kita di komunitas yang sama yang menemani di musim yang kita lagi alamin ya. Yeah. Jadi ini menurut saya kalau saya pribadi sebagai penutup, motherhood itu penting banget karena roles mother atau fatherhood ya, orang tua tuh penting banget untuk pertumbuhan anak titipan dari Tuhan. Tapi untuk kita yang single, I think this is a very good lesson untuk kita semua bahwa kita harus belajar juga memperhatikan teman-teman kita yang sedang dalam masa uh, baru mempunyai anak gitu. Mereka kesepian kadang-kadang, kayak mereka begadang, maka jam tidurnya jadi mungkin kurang. Mungkin bagian kita adalah membantu mereka, mungkin izinkan mereka power nap, kita yang jaga anaknya, main sama anak-anaknya sebentar biar mereka bisa istirahat. Jadi bagian kita yang masih punya waktu lebih yang tidak terbagikan dengan anak ataupun suami, kita bisa mengambil bagian untuk membantu meringankan dan menyegarkan teman-teman kita yang sedang mengalami musim di mana mereka sedang merawat anak secara intensif, terutama dalam masa pertumbuhan si balita ini. Jadi kayak, I think for me the lesson aku yang bisa pelajari adalah ambil bagian dalam kehidupan teman-teman kita, mempengaruhi anak mereka dalam kebenaran firman Tuhan, maupun juga memberikan mereka juga ruang atau tempat mereka bisa curhat tanpa harus kasih nasihat. Mereka bisa, istilah kalau kita kata bahasa zaman sekarang, boleh nyampah nggak di telepon gitu. Jadi cuma curhat tentang masalah atau apa yang mereka rasakan, emosi yang tadi dia ceritakan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya sebagai penutup, perjalanan bertumbuh bersama dengan anak-anak kita itu adalah suatu karunia dari Tuhan untuk kita semua. Tadi seperti yang Kristi katakan adalah hari-hari itu terasa panjang, tapi tahun itu begitu cepat berlalu. Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum-momentum berharga yang bisa menjadi kisah di kemudian hari bagi anak-anak ini. Dia akan ingat bagaimana orang tuanya, bagaimana rasanya doa dia terjawab dan sebagainya. Apalagi kalau kita ceritakan ulang kepada dia di usia anak-anaknya dia akan ingat segala kisah tersebut yang akan berguna untuk kehidupan dia di masa depan. Dari itu, ladies, mungkin kita akan menutup sekarang. Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita semua sebuah kepercayaan bahwa kita
bagian dari kerajaan Allah untuk memperlengkapi generasi berikutnya dengan firman-Nya, dengan kebenarannya. Maka dari itu, bagian kita pun, apapun bagian kita sebagai seorang ibu, ayah, tante, kakak, adik, oma, apapun posisi kita, kita punya kontribusi bagi kehidupan anak-anak ini. Maka dari itu, dengan doa, dengan mengambil bagian dari bergabung atau membantu mereka, itu adalah bagian dari berkontribusi untuk kerajaan Allah, memperlebar kerajaan Allah di dunia ini. Halo, halo. We talking about you earlier, ya. So saya tetap doa. Terima kasih banyak ya, Christy dan Dek, untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Kami looking forward ya kita semua ladies untuk minggu depan belajar bersama Anda berdua, berbagi kisah, berbagi ilmu, berbagi penanganan dan semuanya di topik ke depannya. Nah, izinkan saya menutup dan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kehidupan kami, kehidupan sesama kami, kehidupan anak-anak di sekitar kami pun juga sungguh-sungguh bagian dari kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk Tuhan memberikan kami kehidupan yang seperti hari ini. Terima kasih untuk orang-orang yang tepat yang Kau berikan dalam setiap musim kehidupan kami. Orang yang menolong kami, orang yang mendoakan kami, orang yang menemani kami, orang yang berjalan bersama dengan kami, dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk kami bersyukur sekali untuk Christy dan Dea Tuhan, dan mereka sharing kehidupan mereka, membawa berkat bagi kami semua. Kami merasakan Tuhan, kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berbicara berkat bagi Christy dan Jojo, Kamil dan Journey Tuhan, keluarga ini Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan, apa mereka kerjakan berhasil, mereka pun juga Tuhan pakai di mana-mana mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Dea, untuk Mario, untuk Asa, untuk Mawi, untuk Ana, berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka Tuhan, biarlah mereka mencerminkan kebaikan Tuhan dan banyak mata memandang hidup mereka semua. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, Pendeta Indra, Pendeta Livia, atas apa yang mereka tabur bertahun-tahun lamanya, sehingga kita bisa melihat buahnya di anak dan cucu mereka. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami bisa melihat kebaikan Tuhan, kebaikan surga dalam kehidupan keluarga besar ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, untuk kami semua, kami sungguh-sungguh belajar hari ini bahwa iman seorang anak seperti Asa yang berdoa untuk punya adik, ingin kami terapkan dalam kehidupan kami juga Tuhan. Banyak doa-doa yang kami rindukan untuk katakan, kami takut untuk katakan. Banyak harapan yang kami impikan, kami nggak berani bermimpi lebih-lebih lagi. Tapi hari ini kami belajar untuk punya iman yang tulus seperti seorang anak. Percaya kepada Bapa yang baik, Bapa di surga, dan sanggup memberikan melebihi dari apa yang kami harapkan dan pikirkan. Dan biarlah pertumbuhan rohani kami jauh lebih kuat lagi Tuhan, seperti seorang bayi yang bertumbuh dan bertumbuh di tangan orang tua yang baik. Kami juga mau bertumbuh dan bertumbuh di tangan Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua, biar mulai hari ini kami belajar untuk menginvestasikan segala yang kami miliki untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Kami berdoa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.